Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu. Salam untuk saudara-saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga damai dan berbahagia. Bagi mereka yang sedang sakit, mudah-mudahan dikasih cepat kesembuhannya. Amin. Dan yang beraktivitas mudah mendapat uang yang banyak. Terima kasih. Jadi saya akan memberikan cuplikan pidato Bapak Presiden kita Republik Indonesia di dalam KTT ASEAN di Jakarta yang ke-43. Luar biasa yang disampaikan, bahwa intinya bahwa Pak Presiden itu tidak mau ada istilah tidak ada kesetaraan di antara negara-negara, baik itu negara yang maju atau negara yang sedang berkembang. Dalam pembukaan konferensi tingkat tinggi ASEAN atau KTT ASEAN di Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan tegas menekankan pesan penting ASEAN tidak boleh menjadi arena rivalitas antara kekuatan besar yang bersaing untuk memengaruhi Indonesia atau ASEAN, ya. Jadi di dalam persaingan untuk pengaruh ini, dengan kesadaran akan situasi geopolitik global yang semakin kompleks dan negara-negara besar bersaing dan memerangi agresif dalam upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka di dunia. Nah, Jokowi itu membuat pesan yang betul-betul menggetarkan di dalam pidatonya, ya. Jadi pidato Jokowi itu jelas-jelas menyampaikan kepada para pemimpin ASEAN. Jadi artinya apa? Artinya Pak Jokowi itu memberi motivasi terhadap pemimpin ASEAN. Jangan sampai ya terombang-ambing, ya. Kenapa? Karena dunia global saat ini menghadapi tantangan yang semakin berat. Situasi internasional yang tidak stabil dan gejolak di berbagai belahan dunia telah menciptakan tidak kepastian yang signifikan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh komunitas internasional adalah persaingan antara negara-negara besar yang bersaing untuk memperoleh pengaruh politik, ekonomi, militer. Tantangan ini menciptakan risiko yang besar, ya, bagi negara-negara di Asia Tenggara. Kawasan ini telah menjadi pusat perhatian di dalam persaingan global karena posisinya yang strategis, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan potensi geostrategis yang tinggi. Beberapa negara besar seperti Amerika, Tiongkok, Rusia telah aktif dalam memperebutkan pengaruh di Asia Tenggara. Dalam hal ini Jokowi menyampaikan yang relevan, ya, yang menekankan pentingnya menjaga komunitas atau sebuah kelompok ASEAN ini yang independen dan tidak terpengaruh oleh persaingan negara-negara besar. ASEAN harus menjadi ladang kerjasama yang fluktuatif untuk mencapai tujuan bersama seperti kemakmuran, kestabilan, dan perdamaian. Hal ini harus diupayakan tidak hanya untuk kerjasama kawasan, juga untuk kebaikan dunia secara keseluruhan. Nah, itu pandangan Presiden Jokowi memang luar biasa. Dia betul-betul mengedepankan untuk dunia, bukan untuk sekedar tingkat ASEAN. Nah, Jokowi menekankan bahwa yang sepakat untuk tidak menjadi proksi. Jadi ASEAN itu ditekankan jangan menjadi proksi dari negara-negara besar yang mengejar tujuan-tujuan mereka. Nah, di dalam komitmen untuk mempertahankan kemerdekaan di dalam pengambilan keputusan atau kerjasama, itu sudah menjadi hal yang wajib, ya,
Jadi keadilan, kemerdekaan masing-masing negara tetap diakomodir bahwa itu adalah kewajiban yang harus dijalani masing-masing negara. Nah, terus kita dalam arti ASEAN jangan menjadi boneka dan rivalitas besar. Kayak kemarin sempat ribut Malaysia itu karena Pak Jokowi ngundang Putin, Malaysia udah keluar-keluar. Itu sudah akan menjadi rivalitas di dalam ASEAN sendiri. Makanya Pak Jokowi menekankan ini sebetulnya adalah menyindir Malaysia juga. Baru begitu sudah ribut, seakan-akan kita mau didomba. Jadi negeri Indonesia selalu menekankan netralitas, dan kebijakan luar negeri kita sudah tahu bebas aktif. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN, memainkan peran penting dalam mempromosikan stabilitas dan kerjasama di kawasan ini. Hal ini juga mencerminkan pesan ASEAN sebagai aktor penting dalam diplomasi regional maupun internasional. Nah, jadi ASEAN itu sudah mulai diajak untuk aktif di dalam dunia internasional. Ini adalah pesan Pak Jokowi yang betul-betul harus dijalankan oleh semua negara ASEAN, bukan hanya Indonesia. Namun untuk menjaga integritas dan otonomi ASEAN diperlukan usaha bersama dan koordinasi antara negara-negara anggota. Jadi negara anggota itu berkoordinasi, jangan jadi rivalitas ya. Tidak boleh merusak solidaritas ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN itu harus bersatu dan memperkuat posisi mereka di dalam hubungan internasional sehingga mereka dapat berbicara dengan suara yang kuat dan mempengaruhi agenda global di dalam mencapai tujuan ASEAN. Nah, jadi kita sudah gamblang bahwa Pak Jokowi itu punya agenda besar untuk ASEAN. Pak Jokowi tidak pernah takut diintimidasi atau ditekan oleh negara-negara barat. Pada intinya, baik negara barat yang maju atau tidak, itu setara. Nah, ini mirip ya, Pak Jokowi itu ngajari negara-negara ASEAN. Jadi kita harus menghadapi tantangan itu dengan santai atau yang serius. Santai tapi serius, tapi jangan menjadi proksi. Baru ditekan sudah takut. Nah, ini betul-betul Pak Jokowi menunjukkan kelasnya di KTT ASEAN. Bravo Pak Jokowi, maju terus. Kami rakyat mencintai Pak Jokowi dan mendukungmu. Terima kasih. Merdeka.